Assalamualaikum semuanya. Masih di channel kami, Dongeng Sufi Official. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan diberi rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu waktu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat gundah hatinya. Seperti biasa, dirinya ingin sosok Abu Nawas hadir di istana untuk menghibur hati sang raja. Namun, setelah beberapa kali dipanggil, Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Entah kenapa. Setelah lama berpikir, akhirnya Baginda Raja menemukan cara agar Abu Nawas bisa hadir di istana kerajaan. Raja menyuruh 3 orang prajurit untuk pergi ke rumah Abu Nawas agar buang air besar di tempat tidurnya. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas dan buang air besarlah di tempat tidurnya. Dan kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku berikan uang 1000 dirham. Titah Raja. Daulat Paduka, jawab ketiga pengawal itu secara bersamaan. Sementara itu, duduk di sebelahnya ada Kipatih yang mendengar obrolan rajanya dengan ketiga pengawal itu. Karena berhubung tugas yang diberikan kepada 3 anak buahnya yang agak aneh, Kipatih memberanikan diri untuk bertanya kepada sang raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Tanya Patih. Patih, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana. Jawab Baginda. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya Patih. Nanti kamu akan segera mengetahuinya. Dan sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas pengawalku, maka Abu Nawas akan aku beri uang 3000 dirham, dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu. Titah Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, Patih segera melaksanakan perintah Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid sudah tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu utusan itu. Saya sama sekali tidak keberatan. Silakan saja kalau kalian mau melaksanakan perintah Raja. Jawab Abu Nawas dengan santainya. Betul, tanya utusan Raja. Iya, silakan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Buang air besar di tempat tidurku, betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otaknya bagaimana cara agar para utusan itu mengurungkan niatnya. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan itu. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar. Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya. Jawab Abu Nawas dengan serius. Dengan cekatan, Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Bahkan, kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan besar itu. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu. Jawab Abu Nawas. Iya benar, jawab utusan itu. Aku ulangi lagi, hanya buang air besar saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh buang air kecil, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok, hanya buang air besar saja, tegas Abu Nawas dengan seriusnya. Mana mungkin, itu tidak mungkin, kami juga harus buka celana dan buang air kecil,
jawab salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas. Para utusan itu saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas itu. Tiba-tiba ada suara seseorang yang memanggil Abu Nawas. Abu Nawas! Karena ada suara yang sudah tidak asing lagi didengar, Abu Nawas serta para utusan segera berkumpul untuk menemui asal suara itu. Dan ternyata suara itu adalah suara Kipatih Ja'far yang merupakan orang kepercayaan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk buang air besar di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, mereka masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata Kipatih Ja'far. Oh begitu, lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab Kipatih. Hah? Abu Nawas kaget disertai rasa gembira. Segera saja Abu Nawas mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau membuang air besar tadi dipentung pantatnya. Buk, buk, buk. Ampun Abu Nawas. Apa kalian mau buang air besar di tempat tidurku? Hah? Tidak, ampun. Ketiga utusan itu lari terbirit-birit. Kipatih dan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Sesaat setelah itu, Kipatih berkata, Abu Nawas, Baginda sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana. Abu Nawas menyetujui permintaan Tuanku Ja'far, dan mereka segera berangkat menuju istana setelah semua persiapan dilakukan. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.